Selamat pagi jemaat. Yang kedua, salam sayang dari Tuhan untuk kita. Yang ketiga, sebagaimana kita tidak pernah bisa memilih lahir menjadi anak siapa, kita juga nggak pernah bisa memilih lahir jadi laki atau perempuan, kecuali menerima. Nah, kepada para wanita, selamat Hari Ibu. Sebuah anugerah khusus kalau para ibu boleh menjadi istri. Kenapa? Karena jadi penolong. Jadi penolong itu kuat, hebat. Juga jadi mama. Ya. Firman pada pagi hari ini bertemakan menghadapi masalah keluarga atau hadapi masalah keluarga. Keluarga begitu luas. Saya tidak bisa membahas secara menyeluruh. Jadi nanti fokusnya itu adalah kepada keluarga inti. Nah, mungkin ada di antara kita di dalam ruangan ini yang belum menikah? Ada? Oh, ada. Nah, walaupun belum menikah, jangan berpikir, waduh ini khotbahnya untuk keluarga, saya kan belum berkeluarga. Iya, walaupun belum berkeluarga, tapi sudah menjadi bahagian dari keluarga ya. Jadi anak kan? Oleh sebab itu, firman ini juga menyapa baik yang sudah berkeluarga, menikah maupun juga yang belum menikah. Tapi menjadi anggota keluarga. Nah, satu lagi yang saya mau sampaikan. Biasanya kan baca firman dulu, terus begitu nanti baru terus kemudian diuraikan gitu ya. Nah, jangan sampai ada yang kesel, karena saya sendiri pernah gitu loh. Pengkhotbahnya tuh nerocos saja tiba-tiba. Kapan baca Alkitabnya, hati saya keburu kesel gitu ya. Nah, jangan sampai ada yang kesel seperti itu ya. Nanti baca firman Tuhannya sejalan dengan proses pemberitaan firman gitu ya. Nah, mari kita mulai. Oke, saya mesti ikut ngelihat ke sini ya. Menghadapi masalah keluarga. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang berkeluarga terus berpikir kemudian hari akan menghadapi masalah. Semua kita pengennya apa? Ya nggak ada masalah lah. Sudah punya Tuhan, sudah ikut katekisasi pranikah. Pada waktu berdoa ditumpangi tangan oleh Bapak Pendeta yang menjadi wakil Tuhan. Direstui oleh kedua orang tua, disaksikan oleh banyak orang. Terus setelah itu berharap setelahnya kan jalannya aman, lancar gitu ya. Kalau orang Jawa bilang ditambahkan lagi dengan kertara harja, apalagi lah begitu ya. Poinnya kan seperti itu. Namun di dalam kenyataannya tidak ada satupun keluarga yang tidak bermasalah. Semua keluarga pasti bermasalah. Mau dia itu keluarga pendeta, keluarga hamba Tuhan, keluarga majelis, keluarga pengurus, termasuk jemaat biasa. Semua pasti punya masalah. Yang membedakan itu adalah besar atau kecil. Yang membedakan lagi terdengar di luar atau enggak. Itu aja. Tapi semua pasti ada. Nah, siapa-siapa aja yang bermasalah di dalam kehidupan berkeluarga. Yang pertama udah pasti suami istri. Yang kedua, orang tua anak. Dan yang ketiga, antar anak, sesama saudara. Saudara kandung atau mungkin saudara lain ibu atau lain bapak. Tapi yang jelas bisa bermasalah. Nah, kita akan fokus di bagian ini ya. Tidak berbicara dengan yang lain-lainnya. Kita mulai dari yang pertama. Masalah suami istri dulu. Apa saja sih masalah yang dihadapi oleh suami istri? Banyak sekali. Di antaranya ini. Yang pertama adalah abuse. Kalau kita sering mendengar KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Nah, abuse ini macam-macam. Kekerasan ini ada rupa-rupa bentuk wajah. Yang pertama bisa kekerasan secara fisik. Nah, pernah dengar ada suami yang apalagi kalau dia punya kebiasaan buruk ya, minum-minum, mabuk-mabukan begitu ya. Nanti waktu pulang
diajak ngomong apa begitu ya, tiba-tiba kakinya yang main, prak gitu ya, tangannya yang ringan gitu ya, cepok begitu ya. Tapi ternyata yang melakukan kekerasan fisik bukan hanya suami, istri juga ada. Kalau lagi marah-marah begitu ya, tiba-tiba nanti ngambil gagang sapu, pak begitu ya. Kalau nggak pakai gagang sapu dengan kukunya yang nggak digunting-gunting itu cakar gitu ya, wes gitu ya. Ada juga gitu ya, tapi pasti bukan yang di sini. Terus ada juga kekerasan secara psikis. Itu mendatangkan jiwa yang tertekan. Bentuknya itu apa? Emang nggak mukulin, tapi dalam bentuk intimidasi, dalam bentuk ancaman, dalam bentuk perkataan. Entah perkataan yang meninggi gitu ya, apalagi disertai omongan yang kasar, omongan yang kotor, omongan yang memisuh. Walaupun itu rumah, tapi kayak kebun binatang. Jadi hampir setiap binatang disebut-sebut begitu ya. Selain misalnya seperti itu, secara psikis itu bisa dalam bentuk ancaman. Misalnya ada satu ucapan, kalau lagi misalnya beda pendapat apa, lu gua mau ceraiin. Tahu kalau pasangan hidupnya itu bergantung banget gitu ya. Takut sekali diceraikan. Sehingga ancaman yang keluar itu pun termasuk psikis. Lalu ada lagi yang berikutnya. Abuse secara financial, secara keuangan gitu ya. Kan udah janji dari dulu belum menikah. Uangku, uangku, uangmu, uangmu. Ya sekarang setelah menikah, uangku, uangku, ya uangmu, uangmu. Kan begitu. Ada perempuan yang setelah menikah nggak berani minta sama suaminya gitu ya. Ya berusaha dengan uangnya sendiri karena udah kerja juga. Suami juga keenakan karena nggak minta, ya udah nggak dikasih-kasih juga. Nah, itu memang nggak ngomong, tapi kan tersiksa gitu loh. Perasaan itu tersiksa gitu loh. Nggak tahu ada nggak suami yang kayak gini di sini ya? Nggak ada gitu ya. Nggak ada, semua baik-baik saja. Kalau gitu kita amin yuk, udah selesai khotbahnya gitu. Tapi ada juga kekerasan dalam bentuk uang itu bukan hanya seperti itu gitu loh. Ada istri-istri ya kebangetan gitu loh. Nanti kalau keuangan keluarga sudah dibuatkan, ada laporannya gitu. Wah, dia hitung. Ini selisih 200.000, kemana ini? Kemana ya? Bisa aku lupa gitu ya. Nggak bisa, ayo. Kalau nggak nanti yang bulan depan tak kurangi jatahnya. Kan itu juga sama ya. Sangat-sangat tidak nyaman sekali. Untuk urusan uang bisa ribut. Itu tindak kekerasan. Kemudian tindak kekerasan lagi secara seksual. Maafkan saya kepada yang belum nikah, tapi saya harus ngomong. Biasanya kekerasan ini dilakukan oleh laki-laki. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena kadangkala laki-laki itu terjerat pornografi. Pada waktu terjerat dengan pornografi, matanya itu melihat wanita-wanita bugil dengan tubuh yang seperti itu. Lalu gaya-gaya yang nyeleneh, yang memang dibuat, kalau enggak seperti itu enggak laku. Nah, di rumah dia paksa pasangan hidupnya untuk melayani seperti yang dilihatnya itu. Dan pasangannya itu sangat jijik dengan cara seperti itu. Di mana letak kenikmatannya? Dia merasa dirinya dieksploitasi, diperalat. Tapi perempuan, saya harus ngomong juga. Tidak melakukan tindak kekerasan seperti itu bukan berarti perempuan tidak melakukan sex abuse juga. Bisa. Apa yang dilakukan? Ada wanita-wanita yang tahu kalau suaminya itu sangat lemah untuk urusan itu dan perlu diakomodasi. Lalu kalau misalnya ada apa saja ya, diancam. Nanti gua nggak kasih loh 1 kali. Ada juga yang menjatah. Ini bukan harinya. Jadi kayak orang jadwal les aja begitu. Kan nggak bisa dibegitukan, tapi terus kayak gitu. Hati-hati. Ada juga yang menghukum, ada juga yang menjatah. Itu pun termasuk kekerasan secara seksual. Yang lainnya lagi apa? Yang ngenes.
abuse secara spiritual atau spiritual abuse. Loh kok bisa Pak? Bisa. Orangnya melakukan ritual walaupun secara spiritual belum tentu. Kalau orang spiritualnya bagus harusnya enggak. Ini yang dilakukan itu apa? Perang ayat, perang firman. Kalau misalnya istrinya gitu, hai istri tunduklah kepada suamimu, gitu keluar ayatnya. Nah, nanti kalau misalnya gimana, istri juga ngomong, hai suami kasihilah istrimu, itu kata firman Tuhan. Jadi perang ayat, anak dengar, bingung ya. Nah, itu yang dilakukan suami istri baru satu loh, abuse. Nah yang lainnya apa lagi? Perselingkuhan. Kenapa berselingkuh? Oh banyak alasannya. Ada yang iseng, ada yang karena kontrol atas bawah nggak ada. Papa udah meninggal, anak udah pergi sekolah, jadi banyak waktu lowong. Secara karir udah bagus, melejit. Dulu kan kerja keras, tapi sekarang pada waktu umur udah separuh baya, udah jadi memasuki pensiun dini gitu ya. Kenapa? Prestasi bagus gitu, uang tuh ada begitu ya. Ya macam-macam, tambah lagi kebutuhan tidak terpenuhi yang tadi itu. Akhirnya gimana? Ya coba jajan. Kalau ditanya, ya kalau saya di rumah kenyang ya saya nggak perlulah jajan di luar. Ini kan bukan masalah makanan. Masalah yang sangat eksklusif, nggak boleh ada pihak ketiganya. Tapi itu yang terjadi. Nah kalau sudah selesai terjadi seperti itu apa? Yang berikutnya ada yang bertahan, ada juga yang akhirnya bubar, bercerai kan. Nanti pakai dah ayat Matius 19 itu ayat 9 ya. Kecuali karena jinah, gitu kan? Nah, ayat itu yang dijadikan sebagai senjata. Iya. Tapi benar atau enggak ayat itu seperti itu nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, tapi ada juga walaupun saya tadi udah bilang tidak akan membahas keluarga extended, tapi gara-gara pernikahan itu bisa juga ada permasalahan antara orang tua sama anak berkaitan dengan urusan pasangan hidupnya. Apalagi tinggal serumah, gesekan itu bisa terjadi. Dan daftar ini bisa ditambah sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu sendiri dengan pasangan hidup. Ya. Tapi mari kita lanjutkan. Yang berikutnya lagi, masalah orang tua sama anak. Emptiness dan berujung emptiness. Apa bedanya? Empty, kosong. Ya. Nest, sarang. Emptiness, sarang yang kosong. Sarang yang kosong itu kapan terjadi? Kira-kira 18 tahun setelah pernikahan, kalau normalnya aja ya, 18 tahun setelah pernikahan atau 22 tahun setelah pernikahan. Loh kok bisa begitu? Sejak anak itu lahir, masing-masing kan masih sibuk. Suami sibuk kerja, yang perempuan sibuk ngurus anak. Lalu anak itu biasanya akan tinggal di rumah sampai SMA. Sampai SMA. Kecuali ada yang tertentu, kelas 2 SMA dipindahkan ke luar negeri. Karena mau irit lagi 1 tahun, begitu ya. Nah, normalnya anak di rumah sampai umur 18 atau 22. Kalau misalnya waktu kuliah, dia masih ada di rumah. Tapi setelah selesai SMA atau setelah selesai kuliah, anak kan keluar dari rumah. Oh masih ada anak yang lain, nah, tinggal tunggu. 1 tahun atau 2 tahun berikutnya, anak yang berikutnya juga keluar. Setelah itu terus, nggak ada lagi anak. Pada waktu itulah, hati-hati, bisa terjadi emptiness. Apa itu? Kehampaan. Nah saya enggak tahu ada nggak di antara bapak ibu yang anak-anaknya sudah mentas istilahnya. Sekarang tinggal berdua di rumah. Apakah masih bisa ada keakraban, kedekatan, atau merasa kehampaan? Lihat dia. Tadi malam lihat wajahnya tidur, lihat bangun lagi. Oh sekarang ada dia, tapi kita merasa kosong. Hampa. Nah ini kenapa bisa terjadi? Karena pada waktu
setelah menikah, setelah punya anak, ibu-ibu repot ngurus anak, suami ngurus karir. Jadi dipikir pernikahan tuh udah selesai weddingnya, tapi pernikahannya kan masih tetap jalan toh. Nah, setelah itu akhirnya waktu hanya begitu urusan anak. Setelah anak gede, gak ada lagi yang diurus. Terus kemudian rasa sama suami canggung ya. Duduk mau bareng loh. Mau berpergian takut. Kenapa? Karena di mobil gak ada lagi orang, terus nanti mau ngomong apa? Sepi yo. Jadi menakutkan ya. Itu permasalahan orang tua setelah anak-anak dari emptiness menjadi emptiness. Permasalahan lain lagi. Nah, ini yang dirasa oleh anak. Barangkali orang tua memang melakukannya. Pilih kasih di dalam Alkitab ada ya. Ishak lebih sayang kepada Esau gitu ya. Mamahnya lebih sayang kepada Yakub. Lihat setelah itu apa yang terjadi antara Esau sama Yakub? Musuh. Gua bunuh lo nanti. Dan sejak saat itu terus kemudian kan kalau kita lihat Yakub pergi meninggalkan rumah, tidak pernah ketemu lagi sampai mamanya meninggal, ngenes banget. Itu kenapa? Bermula dari pilih kasih. Sehingga anak merasa benci sesama anak. Hati-hati kalau ada di sini, ada yang sudah jadi kakek nenek? Ada. Udah punya cucu? Nah, hati-hati. Kadang-kadang ada cucu itu kan mirip banget sama kakeknya tuh neneknya dari pihak kita. Sayangnya bukan main. Kenapa? Mirip banget dalam banyak hal, mirip dari kecil. Tapi nanti lahir lagi anak yang kedua. Gak mirip saya, gak mirip istri saya. Oh ini mirip situ gitu ya. Jadi gak disayang. Yang satu kulitnya putih, yang satu kulitnya sawo mateng. Ayo, putih itu aja, sama dengan saya ya, kayak bawang putih, itu kayak sawo mateng, gitu ya. Ada beda laki perempuan, ya anak itu nggak bisa milih, lahir perempuan semua, nggak disayang begitu laki, semua disayang begitu ya. Anak itu merasa dia belum bisa ngomong, tapi dia akan merasakan ada perlakuan yang nggak enak. Pilih kasih. Kami baru 2 hari lalu kami kunjungan ke rumah sakit, ibu dan anak ya. Itu kelahiran anak yang kedua. Kami lihat anak yang pertama ada di situ, sudah 3 tahun atau 4 tahun di atasnya gitu ya. Lihat anak itu, sekarang dia punya adik laki gitu ya. Dia main. Saya ngerti sekali perasaannya dia. Pasti orang yang datang kebanyakan situ tuh nggak memperhatikan dia. Yang diperhatikan siapa? Si kecil yang belum bisa ngomong itu. Yang masih dibuntel itu. Nah, udah ada perasaan itu kok. Walaupun papa mamanya tidak bermaksud untuk pilih kasih. Kita pun yang hadir di situ tidak bermaksud pilih kasih. Tapi ya secara alami seperti itu. Kan kita datang mau melihat yang baru dilahirkan. Apalagi yang gede nakal gitu. Gitu ya jadi. Yang berikutnya lagi. Orang tua sama anak bisa cekcok. Urusan apa? Urusan kuliah. Jangan sampai di kuliah dulu, SMA aja udah bermasalah ya. Anak bilang, saya mau jurusan bahasa. Kamu mau jadi apa nanti? IPS, enggak bergengsi. Jadi maunya IPA gitu ya. Itu anak juga udah tertekan di situ. Apalagi setelah perguruan tinggi begitu ya. Papahnya memaksa anaknya harus ikut ya. Ada yang papanya dokter. Babi melahirkan babi. Dokter melahirkan dokter. Kamu sekolah kedokteran. Gitu. Jurusan aja anak tidak diberikan keleluasaan untuk memilih. Harus mengikuti keinginan orang tua.
Sehingga akhirnya anak itu mengikuti perkuliahan apa? Ya saya ikut kuliah ini sudah. Hanya mau menyenangkan orang tua. Tapi apakah setelah selesai kuliah terus dia pakai ilmunya? Enggak. Ya dia karena mau menyenangkan hati orang tua. Di satu sisi baik, tapi di hadapan Tuhan dia tidak optimal. Itu ngomong jurusan. Belum lagi masalah jodoh. Oh, ada sampai anak yang ngomong begini, udahlah, saya mah nggak akan memilih mau nikah dengan siapa, pacaran sama siapa. Siapa aja yang saya bawa, belum tentu direstui kok. Udah terserah mama, terserah papa aja lah. Pilihin dah saya, siapa aja udah saya terima. Nah, ada yang kayak begitu. Terus setelah papa mamanya meninggal, yang menjalani kehidupan siapa? Waktu papa mamanya hidup dia bisa sayang. Untuk menyenangkan hati orang tua. Tapi setelah papa mamanya nggak ada. Dulu saya mau sama kamu karena ada papa mama. Sekarang papa mama udah nggak perlu saya senangkan, sorry ya. Akibatnya begitu buruk. Tapi ada juga orang bukan hanya untuk urusan jodoh, urusan kerjaan. Bisa dibayangkan kalau misalnya anak ngomong, saya mau jadi supir Grab. Kaget nggak kita? Kok supir sih? Kan gitu ya. Nggak ada yang lainnya. Ada anak yang disekolahkan ke luar negeri begitu ya. Setelah pulang, cecok sama papahnya. Kenapa? Karena anaknya idealis. Ideal banget dengan ilmu yang didapat. Terus papahnya pengalaman banget gitu loh. Ya papa nggak sekolah kayak kamu, tapi papa bisa membesarkan usaha seperti sekarang. Kamu baru datang, prestasimu apa? Akhirnya anak nggak mau sama papa. Saya mau kerja sendiri aja. Loh, papa usaha ini. Ya untuk siapa lagi? Ya untuk kalian lah. Kalau kalian nggak mau terus papa mesti bagaimana? Ribut gara-gara ini kerjaan ya. Aduh, belum lagi permasalahan-permasalahan yang lainnya itu. Tuh orang tua anak. Nah sekarang bagaimana dengan sesama anak? Ada. Ribut soal bisnis keluarga, ya, ribut antar bersaudara, nggak cocok tentang ini itu begitu ya. Pokoknya ribut untuk urusan pekerjaan. Karena ini bisnis keluarga, jadi anak-anak diminta untuk membantu. Tapi pada waktu anak-anak membantu, antara satu anak dengan anak yang lain itu beda sudut pandang, beda pemikiran, nggak cocok gitu loh. Tapi karena papa mama minta, akhirnya ya dikerjain aja, hanya jadi nggak enak gitu loh. Bersaudara kalau bisa mah jangan ketemu lah begitu, kan nggak sehat banget. Terus urusan harta, warisan ya, ada yang ribut gara-gara yang seperti ini. Ya untuk bagian ini kita tahu banyak ya. Persaingan karena sikap orang tua. Jadi ada orang tua yang misalnya memperlakukan anak, terus kemudian anak itu bertumbuh di dalam kompetisi. Kenapa? Karena dibesarkan oleh orang tua yang punya tuntutan-tuntutan tertentu begitu ya, sehingga akhirnya anak benar-benar mengalami nggak sehat lah secara berelasi. Nah, jemaat yang disayang oleh Tuhan, daftar yang tadi saya sampaikan itu diantaranya. Banyak lagi persoalan-persoalan yang lain. Kalau saya bisa tambahkan dengan contoh-contoh kasus yang kami temui pada waktu misalnya orang datang minta didoakan konsultasi. Mungkin sampai sejam 2 jam ke depan saya masih bisa bercerita tentang ini. Tapi yang kita mau sekarang kan gimana kita menghadapi masalahnya. Kan begitu ya. Nah, bagaimana kita menghadapi masalahnya? Firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Mari bagian ini kita baca bersama-sama, ada di depan ya. Kalau bisa melihat ke depan, lihat. Kalau enggak, lihat di HP masing-masing atau di Alkitab ya. Baca sama-sama 1, 2, 3. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik dalam kebenaran. Perhatikan yang diketik huruf merah. Seluruh kitab suci. Ini dari terjemahan baru. Ya, kalau yang lama segala tulisan. Nah, segala tulisan yang dimaksud itu adalah dari kitab Kejadian sampai itu waktu itu hanya PL saja ya, sampai ini ditulis. Tapi sekarang kan sudah sampai ke kitab Wahyu. Nah, di sini dikatakan seluruh kitab suci, bukan kitab suci yang lain-lain ya, tapi kitab suci yang dimaksud di sini adalah Alkitab ya. Jadi seluruh kitab suci itu dari Kejadian sampai Wahyu diilhamkan Allah. Artinya itu benar-benar dinafaskan oleh Allah, diberikan oleh Allah. Nah, itu bermanfaat, profitable. Untuk apa? Ada 4. Yang pertama, untuk mengajar dan seterusnya. Nah, mari kita lihat bagian ini satu-satu. Nanti kita akan lihat penerapannya ya, penerapannya. Sekarang kita lihat dulu ini satu-satu. Yang pertama, firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Kata mengajar yang dipakai di situ adalah dari bahasa Yunani didaskalia. Yang kalau di dalam bahasa Inggrisnya doktrin. Oh, kita udah ngerti doktrin, tapi yang dimaksud di sini itu adalah dikaitkan dengan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi Alkitab itu memperkenalkan kepada kita Tuhan yang lahir sebagai manusia di dalam diri Kristus Yesus, yang datang untuk menjadi juru selamat, bukan guru selamat. Tolong perhatikan baik-baik. Yesus itu juru selamat, bukan guru yang mengajarkan keselamatan. Nah, kenapa ini kok diawali dengan ini dulu? Karena kalau kita belum menerima anugerah keselamatan, kita nggak akan pernah punya perspektif Allah. Kita nggak pernah punya nilai seperti apa yang Allah. Dan juga tidak punya harapan seperti Allah dan jalan keluar seperti apa yang Allah mau. Jadi betapa pentingnya kita ada di dalam Yesus Kristus secara bersama-sama. Loh Pak Nyoman, bukankah yang tadi Pak Nyoman ceritakan kasusnya itu adalah sesama Kristen kan? Kalau sudah sama Kristen juga kan ada masalah. Nah tadi kalau nerima Yesus memang gak ada masalah. Tetap ada masalah. Tapi yang saya ingin katakan begini. Tidak setiap orang yang pergi ke gereja melakukan ritual, baca Alkitab, berdoa, dia adalah orang Kristen. Kristen itu pengikut Kristus. Kalau orang melakukan ritualnya saja, belum tentu dia Kristen. Kami barusan menemukan seorang anak yang punya masalah. Nah, anak dari papa mama, papanya pernah jadi ketua majelis di gereja, tapi anaknya itu ngaku, saya nggak ngerti kapan ya saya lahir baru. Saya dari kecil sudah pergi ke gereja. Ya udah sikut. Nggak ada momen yang dia ingat itu. Wajar saja akhirnya di dalam hidup dia melakukan ritual. Tetapi tidak pernah ada satu kehidupan yang baru yang tumbuh di dalam hidup dia. Jadi betapa pentingnya kita yang pertama di sini adalah ada di dalam Kristus. Diselamatkan oleh Kristus. Karena setelah diselamatkan kita akan punya sekali lagi sudut pandang yang baru, nilai-nilai yang baru. Kalau orang masih tenggelam di dalam sumur, dia hanya lihat kiri kanan gelap aja. Tapi pada waktu dia diangkat ke atas, dia bisa melihat sudut pandang yang baru, horizon yang baru, nilai-nilai yang baru. Kalau orang ada di sumur, diomongin, kapok lu, lain kali janganlah main di pinggir sumur ya. Ya kamu berusaha sendiri, ya kalau enggak ya enggak bisa. Orang itu tetap enggak akan tertolong. Tapi lain sekali pada waktu orang itu udah ditolong ke atas, enggak usah diomeli banyak-banyak kok. Langsung pada waktu dia di atas dia ngerti, lain kali saya enggak boleh lagi main di pinggir sumur biar enggak kejeblos. Langsung ada satu pandangan yang baru, ada satu semangat yang baru. Itu sebabnya kenapa kita perlu ada di dalam Kristus. Nah, yang kedua, bermanfaat untuk apa? Menyatakan kesalahan. Bukan mencari-cari kesalahan atau menyalah-nyalahkan. Tolong perhatikan baik-baik.
Jadi firman Tuhan itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Bukan mencari-cari kesalahan, bukan juga untuk menyalah-nyalahkan. Enggak. Menyatakan kesalahan yang dimaksud di sini itu seperti cermin. Jadi firman itu seperti cermin. Cermin itu pada waktu dipasang bisa melihatkan wajah kita yang sesungguhnya itu. Sehingga kita bisa ketemu apa yang perlu dibenahi. Jadi firman itu seperti itu. Saya ingat setelah saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saya dikasih Alkitab. Kemudian saya terus baca. Pada waktu saya baca Alkitab itu, Alkitab pertama yang saya miliki itu ya, penuh dengan tetesan air mata. Jadi pada waktu saya baca, terus saya diem. Kenapa? Kenapa saya kok jadi orang seperti ini? Kalau saja saya tahu sebelumnya saya enggak seperti ini. Lalu sebelum baca lagi doa dulu, nangis di hadapan Tuhan. Minta pengampunan dari Tuhan. Jadi firman itu menyatakan kesalahan. Kenapa? Karena firman itu cermin. Cermin yang jernih, cermin yang bersih. Yang bisa menunjukkan wajah kita. Dan firman ini, kalau cermin itu kan hanya menunjukkan wajah kita di luar. Tapi kalau firman Tuhan ini, bahkan bisa sampai menunjukkan, mengingatkan kepada kita apa yang tidak terlihat oleh orang di luar. Orang bisa melihatnya, tapi kita mungkin tahu aja, orang lain tidak tahu. Tapi firman tahu. Itu sebabnya kenapa penting terlebih dahulu kita mempelajari firman. Karena itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Memperbaiki kelakuan di sini itu mengkoreksi. Jadi bukan hanya diberitahu salahnya apa, tapi juga langsung dikasih tahu Tuhan maunya tuh apa. Dan Tuhan tidak maunya tuh apa. Di dalam Alkitab clear sekali secara prinsip-prinsip. Hanya saja mungkin kita tidak selalu bisa memahami, itu sebabnya kita perlu belajar. Tapi clear kok. Tuhan maunya apa, Tuhan tidak mau apa, jelas sekali. Dan yang terakhir, mendidik dalam kebenaran. Mendidik, kata mendidik ini artinya apa? Melatih. Kenapa? Karena orang itu untuk bisa benar, itu tidak langsung seperti air jatuh dari langit, klek, enggak. Perlu ada proses. Nah, proses itu adalah lewat serangkaian latihan. Nah, lewat latihan sampai akhirnya betul-betul kita pelan tapi pasti nanti kita akan jadi orang yang benar, dibenarkan, kian serupa dengan Tuhan. Nah, secara teori begitu jemaat. Ini firman bermanfaat seperti ini. Nah, lalu saya mau sampaikan kepada kita sekarang. Apapun permasalahan yang kita hadapi di tengah keluarga, ayo sekarang kita letakkan permasalahan itu di bawah terang firman. Kita lihat permasalahan itu dari perspektif firman. Pada waktu kita mau meletakkan setiap masalah di bawah terang Tuhan dan melihat dari perspektif Tuhan, firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menjadi master key. Apa bedanya master key dengan key yang biasa? Saya punya jemaat sekaligus jadi sahabat yang sampai sekarang masih baik walaupun kami berpisah lama. Di dompetnya dia itu ada satu kunci, itu master key. Jadi dia di rumah itu bukan hanya pintu depannya, pintu yang mana saja itu kalau dibuka pakai master key-nya itu terbuka. Ya kita mungkin nggak biasa ya, kunci ini hanya ini yang cocok, ini gitu ya. Tapi dia punya master key. Yang mana saja pokoknya yang di rumah itu dia buka dengan itu bisa. Nah, saya ingin mengatakan firman Tuhan, Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah master key untuk menghadapi setiap permasalahan yang kita punya. Secara teori seperti itu, sekarang saya mengajak kita untuk melihat pengaplikasiannya dari contoh-contoh kasus yang tadi.
Nah, mari sekarang kita kembali ke ini. Kalau tadi kan kasus suami istri itu masih ingat? Abuse ya, perselingkuhan, terus kemudian apalagi ya, Tapi apapun itu, sekarang coba dengarkan firman berikut. Dari Efesus pasal yang kelima ayat 25, bunyinya begini. Hai suami, kasihilah istrimu, ada catatannya. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Wih, ukurannya seperti itu. Jadi suami diminta untuk mengasihi istri, ukurannya seperti Kristus mengasihi jemaat. Coba bayangkan bagaimana cara Kristus mengasihi jemaat. Barusan kita rayakan ya, sampai berkorban menyerahkan nyawanya ya. Seperti itu. Nah sekarang saya mau sederhananya begini. Kalau seorang suami mengasihi istri, konkretnya ya, yang pertama pasti dia tidak akan menyakitkan atau menyakiti istrinya. Dengan cara apa saja. Kalau omongan itu menyakiti istri, ya dia nggak akan ngomong lagi itu. Kalau perilakunya itu menyakiti istri, dia tidak akan melakukan lagi. Jadi kalau kasih itu, udah pasti tidak akan menyakitkan. Kalau di dalam realitanya, ada yang menyakitkan dan itu diakui, saya nggak senang. Pada waktu papa ngomong begitu, pada waktu mama ngomong begitu, saya nggak suka, saya sedih sekali. Oh sorry, pasti pada waktu itu kita akan ngerem. Kalau perkataan itu nggak disenangi, ya sudah jangan. Paling sering ini suami itu ngomongnya seperti ini. Gimana nggak endut gitu ya, kamu makan aja kayak babi. Jangankan ngomong kayak babi, buat perempuan itu loh, kalau gendut itu masalah banget tuh. Sampai omongannya kayak gini, saya minum air saja jadi daging. Kalau tahu istri itu seperti itu, sebagai seorang suami yang mengasihi, yang ngomongnya itu hati-hati, jangan sampai menyinggung peranakan itu. Istri saya setiap kali ini, aduh ade pulang dari liburan ini gendut ya. Saya ngomong apa? Enggak, mama seksi. Walaupun kenyataannya dia tambah berat badannya lagi 2 kilo gitu ya. Saya nggak akan ngomong, ayo. Itu kasih saya. Walaupun sambil guyonan, tapi saya selektif banget. Jadi kasih itu tidak akan menyakitkan. Omongan kita hati-hati banget. Perbuatan apalagi. Kedua, kasih itu tidak akan menakut-nakuti. Kalau kita tahu pasangan kita dan kita mengasihi, maksudnya suami itu mengasihi istri. Tahu istri itu punya ketakutan tertentu, kita nggak akan nakut-nakuti. Tahu dia nggak kerja dan bergantung harap sama kita. Kan nggak akan ngomong, gua cerai lu. Udah tahu buat dia itu, dia ibu rumah tangga murni kok. Jadi kasih itu nggak akan menakut-nakuti. 2 hari lalu saya nyetir. Terus di sebelah kanan saya ada box. Saya aneh, kok ngelihat ada kantong plastik putih ya. Diikatkan biasanya di box itu kan suka ada besi. Kalau misalnya motor itu gitu nggak sampai ke geleng gitu ya. Nah di situ loh, di pinggir itu digantung dan saya lihat persis di situ ada tikus, bangkai tikus. Saya sayang sama istri karena saya tahu istri saya nggak suka tikus toh. Saya diam-diam aja dan saya berusaha untuk segera nyalip begitu. Setelah lewat apa saya ngomong, tadi ada tikus loh di ini kantung. Enggak, kenapa? Ya saya enggak mau menakut-nakuti dia. Saya sayang. Yang kedua, itu ya. Ingat yang pertama, kasih itu konkretnya apa? Tidak menyakiti ya. Yang kedua, tidak menakut-nakuti. Yang ketiga, kasih itu tidak akan meninggalkan. Kalau seorang suami mengasihi istri, sekalipun istri itu bencekno, kata orang Jawa ya. Menyebalkan sekali ini. Beda banget dulu dengan waktu pacaran. Tapi
dia tidak akan meninggalkan. Gimana logikanya? Saya kasih contoh. Tentara ini lagi perang, waktu perang dunia pertama ya, perang. Dar der lor begitu ya. Terus kemudian ada berita dari komandannya, mundur gitu ya. Pada waktu mundur temannya itu dor, itu kakinya kena tembak begitu ya. Nah dia sebagai seorang sahabat yang mengasihi, yang kena tembak bilang, kamu pergi, karena dia mengasihi toh. Ya, dia juga nggak mau ini temannya ini mati. Kamu mengasihi, pergi. Tapi temannya ini apa pergi? Nggak takut mati. Jadi justru yang temannya yang kena pelor itu kakinya itu ya, diteketin sama dia terus dia gendong begini ya. Itu namanya apa? Kasih. Kasih itu tidak akan meninggalkan. Kayaknya para istri seneng ya, Pak Nyoman bagus khotbahnya hari ini ya, hari ibu gitu ya, bagus. Nah kalau itu diterapkan ya, saya rasa banyak kasus yang tadi itu nggak akan muncul. Kasus perselingkuhan, oh ini menyakitkan hati istri saya. Enggak, ini kalau misalnya begini, saya tinggalkan dia bercerai, ini juga enggak inilah. Kasih itu enggak seperti itu. Pada waktu kita menerapkan kasih itu ya, baru satu kata. Banyak persoalan yang ada di tengah keluarga itu tidak akan menjadi tambah besar, tapi bisa diselesaikan. Nah istri sekarang, di dalam Efesus 5 ayat 22. Hai istri, ayo suami tolong baca. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Wah senang sekali ya. Ya, ukurannya sama ya, seperti kepada Tuhan ya. Jadi istri diminta untuk tunduk. Tolong baca baik-baik. Jangan diganti huruf U-nya menjadi huruf A. Sehingga menjadi tanduklah suamimu gitu ya. Tuh bayangin ya, kalau seorang istri bisa ya menempatkan diri sebagai leher, nggak jadi kepala, karena emang Tuhan ciptakan jadi leher. Tapi tolong juga jangan ditambahkan, gak apa-apa saya jadi leher, karena saya kan yang menentukan belok kanan belok kiri, saya yang nentuin, bukan. Leher itu penting banget. Coba di sini banyak sekali saraf-saraf kalau itu terganggu, kepala walaupun enggak berdarah apa, tapi kalau di sininya itu terganggu, mati kok. Jadi ayo menempatkan diri, tunduk dalam arti apa? Tunduk dalam arti kita menempatkan diri di bawah komando dari sang suami yang adalah kepala keluarga itu. Jadi dalam banyak hal istri belajar tunduk. Nah pada waktu bisa tunduk seperti itu dan ini diimplementasikan dalam banyak hal, banyak kasus kok nggak akan muncul. Nah kalau saya mau pakai ayat-ayat yang lainnya lagi ya, di sini dicantumkan Efesus 4:29, 5:22 itu sudah ada. Saya tambahkan lagi yang lainnya ya, nggak ada di situ, tapi tolong dengar aja. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Itu juga diambil dari Efesus. Nah kalau itu misalnya nggak mungkin akan ada abuse secara emosi kan? Oke, yang berikutnya lagi. Amsal 5 ayat 18. Diberkatilah kiranya senangmu. Senang itu bukan senang biru ya, bukan senang yang di Tulung Agung ya. Senang yang dimaksud di sini mata air yang tak pernah kering. Itu melukiskan istri ya yang bisa memuaskan. Gitu. Bersukacitalah dengan istri masa mudamu, bukan istri mudamu. Tuh, kalau firman ini didengarkan baik-baik begitu ya, orang tuh harusnya belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, nggak cari orang lain lagi. Terus ayat berikutnya lagi Amsal 6 ayat 29. Orang yang menghampiri istri atau suami sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Tuh, kalau Tuhan udah ngomong, apa sih omongan Tuhan yang nggak dilakuin? Berani berselingkuh, lihat nanti pasti akan ada hukuman Tuhan. Saya nggak tahu bentuknya itu apa. Lihatan orang-orang yang berselingkuh nanti lihat gimana akhirnya.
Kalau Tuhan udah ngomong seperti itu, Tuhan akan genapi kok. Kalau udah seperti itu harusnya orang tidak akan berselingkuh kan. Ini berkaitan dengan perceraian, wah ini banyak sekali. Maleakhi 2 ayat 16, Tuhan benci perceraian. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita nggak mungkin kan melakukan yang dibenci oleh Tuhan. Terus kemudian di dalam Matius 19 ayat 6, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini Yesus yang ngomong. Kemudian 1 Korintus 7 ayat 10, istri tidak boleh menceraikan suaminya. Di ayat 11, suami tidak boleh menceraikan istrinya. 1 Korintus 7 ayat 4, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tapi suaminya. Begitu juga sebaliknya, suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tapi istrinya. Apa maksudnya? Yang tadi itu loh, ada abuse secara seksual, betul? Iya. Nah, buat ibu-ibu kalau ngerti ayat ini, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tapi suaminya. Ini bukan milik saya, tapi milik pasangan saya juga. Kalau begitu kita nggak akan pernah menjadikan apa yang dititipkan oleh Tuhan di dalam diri ibu untuk menghukum pasangan. Nggak akan dilakukan. Nah, jadi coba perhatikan. Kalau firman yang ada di dalam Alkitab ya, ada masalah apa saja, coba kita kembali ke Alkitab. Apa kata Alkitab? Apa kata firman Tuhan? Dan setelah itu kita nurut. Udah pasti, masalah apapun itu bisa diselesaikan. Masalahnya muncul, tapi setelah kita belajar, Tuhan akan tolong kita kok. Mari kita lanjutkan lagi sekarang, berkaitan dengan orang tua anak. Efesus pasal 6 ayat 2, hormatilah orang tuamu dan ibumu. Nih, hormatilah orang tuamu, ayahmu dan ibumu. Ini adalah perintah yang penting dan seterusnya. Nah, kita udah tahu. Menghormati orang tua. Apa kita berarti kalau ada mama, ada papa, hormat, gerak. Apa itu yang Tuhan mau? Bukan. Hormat itu implementasinya macam-macam. Kalau saya mau pakai akronim ya. H, huruf pertama ya. H, hore. Senangkan hati orang tua. O, sopan. Sopanan sedikit sama orang tua. Walaupun orang tua itu nggak punya kemampuan seperti anak muda sekarang. Wajar saja. Orang tua gaptek. Kenapa? Kalau mau belajar susah banget. Tapi anak sekarang tak tok. Tapi pada waktu orang tua ngerewangi, sabar sedikit, sopan sama orang tua. Kalau saya ngomong begini, di Alkitab juga ada. Yusuf loh jadi Perdana Menteri di Mesir. Tapi pada waktu bapaknya yang pada waktu itu kere, datang ke Mesir justru untuk cari makanan. Tapi dia mengajak anaknya untuk berlutut di depan bapaknya. Sopan banget itu. Padahal kan, bapakku sekarang udah miskin, aku sekarang jadi Perdana Menteri, aku ngatur semuanya. Gitu kan. Tapi dia enggak, berlutut di depan bapaknya. Ajak dua anaknya itu berlutut, sopan banget. Huruf yang ketiga R. Nah ini, tolong rawat orang tua. Cara ngerawat bukan hanya pada waktu dia sakit. Tapi ayo rawatlah hatinya, pikirannya, perasaannya. Jangan kalau misalnya kita lagi duduk makan ya, pergi ke depot, ke restoran, kemana, sudah taruh HP-nya. Udah jangan lagi ini. Alasannya apa? Ini mendesak banget atau apa begitu. Ingat kebersamaan dengan orang tua itu tidak selama-lamanya. Jadi kalau berani ngajak orang tua pergi makan, sediakan waktu khusus. Penting kan ini. Yang lain oke. Saya ngerti kalau ada yang kemendesakan karena meninggal atau apa. Tapi kalau enggak, ini maksudnya rawat orang tua itu bukan kalau pada waktu sakit aja diantar ke rumah sakit dibiayai. Bukan. Di dalam keseharian kita merawat orang tua. Seorang tua mana coba enggak akan menangis pada waktu melihat anak-anaknya bisa seperti itu. Enggak usah dikasih hadiah apa-apa kok. Orang tua itu akan senang banget.
Coba kalau ini dipraktekkan gitu loh. Firman ini dijelentrehkan begitu, dipraktekkan di dalam pemahaman yang betul. MHORM ya. Mandiri. Jangan jadikan orang tua itu mesin ATM. Tidak sedikit, udah gede masih tetap minta-minta terus ke orang tua. Apa minta ke orang tua? Padahal udah menikah, udah gede. Emang orang tua ada. Orang tua juga mau kasih siapa ya, pasti juga kemudian hari untuk anaknya. Tapi jangan sampai sekarang orang tua itu dijadikan mesin ATM. Ayo kalau kita bisa mandiri gitu loh. Dan di dalam kemandirian itu kita bisa buktikan sedikit kasih sesuatu kepada orang tua. Orang tua pasti seneng kok. A, C, T, taat. Kita udah tahu semua itu. Nah, mari jemaat, pada waktu misalnya kita menempatkan diri sebagai anak, menghadapi orang tua, tolong kita kembali kepada firman. Ayat tambahan di situ 1 Timotius 5 ayat 4, ayat 8, ayat 4. Kalau ada anak cucu, terus kemudian ini ada emak, ya ada nenek, udah nggak ada lagi engkong, nggak ada lagi kakek. Siapa yang bertanggung jawab? Jangan bilang diakonia gereja yang harus. Kalau ada anak cucunya yang pertama yang bertanggung jawab, kata firman Tuhan. Bukan jadi beban gereja. Sampai dibilang di ayat 8, kalau ada orang ngomongnya sampai nggak punya uang untuk orang tua lagi, karena udah dipersembahkan untuk gereja. Tuhan tidak menuntut uang itu untuk persembahan, tapi melalaikan di gereja, keluarga. Kalau sampai kita tidak bertanggung jawab memelihara anggota keluarga, dibilang di ayat yang ke-8 1 Timotius 5 ayat 8 itu, kita lebih jelek daripada orang yang murtad. Jadi ayo pada waktu kita belajar firman, sampai ketemukan remanya itu. Jadi tolong jangan lagi mulai sekarang tolong belajar firman itu, jangan sekedar kewajiban udah selesai, targetnya udah selesai. Bukan, tapi temukan. Nah kalau udah begitu praktekkan. Saya percaya Tuhan akan menolong. Bukan berarti tidak ada masalah, tapi masalah yang ada bisa kok, bisa diurai. Nanti muncul lagi masalah, nggak apa-apa. Yohanes 19 ayat 27 itu Tuhan Yesus selalu kasih contoh. Tatkala disalib ya, secara kemanusiaan, dia meninggalkan ibundanya. Dia titip loh ibundanya kepada murid Yohanes ya. Sejak saat itu dibilang ibunya ikut Yohanes. Kenapa nggak ikut saudara-saudaranya yang lain? Saya nggak ngerti. Tapi dititip. Tapi intinya apa? Tolong ya. Orang tua itu emptiness bisa berubah menjadi emptiness tadi. Mari kita yang sekarang dikaruniakan oleh Tuhan jadi anak, jangan bikin orang tua kita seperti itu. Walaupun mungkin papa mama dulu relasi nggak bagus, ngurus kita anak-anak. Tapi ayo sekarang setelah kita jadi anak, jangan biarkan orang tua itu kesepian. Lakukanlah sesuatu, hormati. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Sebagai orang tua, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Tanya kepada Tuhan, tanya kepada anak, apa yang membuat kamu marah kepada papa? Tanya. Setelah itu coba periksa. Dulu pada waktu kami masih tinggal serumah, belum menikah, 1 tahun 1 kali, bukan 1 tahun 1 kali kami bermesbah keluarga, tapi 1 tahun 1 kali, itu mesbah keluarganya khusus. Saya tidak akan menyampaikan renungan apa-apa kepada anak, tapi saya akan ngomong, kalau anak diberi kesempatan untuk marah kepada papa, mau marah apa? Saya berikan kesempatan. Papa nggak akan motong, silahkan ngomong. Dari situ saya belajar, oh ternyata anak itu sakit kalau saya begini, sakit. Anak saya yang kedua pernah ngomong begini, Theo nggak suka kalau papa marah itu, papa diem.
Loh, saya diem itu maksudnya kan bagus ya, daripada ngomel gitu ya. Diem itu bagus. Dan dia sampai bilang, mending kayak mami. Kalau ada apa-apa, setelah itu selesai. Kalau papa diem itu, adik lama sekali tersiksa. Oh, kalau saya marah dengan mendiamkan, itu membuat dia nggak enak hati. Oh, kalau gitu silent treatment itu ternyata nggak baik juga ya buat dia. Bisa akhirnya belajar. Kalau ada yang nggak enak, saya bilang, nanti malam papa mau ngomong ya, ada waktu enggak? Gitu. Dan akhirnya dia tunggu-tunggu setelah malam ngomong selesai. Jadi mari orang tua. Jadi kita benar-benar di dalam hidup ini mikir, tanya kalau itu apa yang membuat anak kita, jangan sampai kita sakiti mereka. Nah, sekarang firman Tuhan untuk antar anak sekarang. Biasanya sekali lagi antar anak itu berkaitan dengan urusan bisnis keluarga ya. Secara prinsip di dalam Alkitab udah diajarkan kok. Di sini dibilang Kejadian pasal yang ke-13 ayat 8 sampai 9, ini memang tidak berbicara saudara kandung ya, tapi prinsipnya kita bisa belajar. Ini antara Abram sama Lot, betul? Ya. Terjadi pergesekan antara Abram sama Lot, itu disebabkan karena gembala mereka toh. Terus kemudian Abram panggil Lot, Lot, kita ini loh kerabat, nggak baik loh kalau kita terus-terusan begini. Udah kalau saya ke kiri, kalau kamu ke kiri saya ke kanan. Kalau kamu ke kanan, ya saya yang ke kiri. Kamu pilih sendiri. Itu yang dilakukan oleh Abram. Kalau di tengah keluarga misalnya ya, sampai ada kayak begini, berani nggak? Nggak usah, udah nggak dimodali nggak apa-apa. Selama saya masih kuat, saya masih sehat. Yang paling penting Tuhan bagianku. Gak dikasih modal oleh papa, oleh mama, gak apa-apa. Yang paling penting saya kuat, saya sehat. Tuhan bagian saya. Gak apa-apa, udah gak usah apa-apa. Saya mau memulai sesuatu yang baru. Kan kerja sendiri-sendiri, gak akan gesekan dong. Terus yang berikutnya lagi, itu 1 Korintus 6 ayat 7. Adanya saja perkara di antara kamu telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu lebih tidak suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Ini konteksnya apa? Mengadukan perkara ke pengadilan. Pernah dengar nggak bersaudara ribut? Saling memperkarakan di pengadilan? Banyak ya. Malah ada yang jadi berita nasional ya, kalau itu konglomerat yang anaknya banyak. Akhirnya setelah bapaknya mati terus kan jadi terus perkara begitu ya. Nah kalau kita gimana? Tadi udah urusan kerjaan sendiri-sendiri aja. Kalau memang misalnya enggak bisa bareng-bareng ya, udah sendiri-sendiri, enggak usah bermusuhan. Tapi ini kalau soal warisan gimana? Perlu ribut tak? Kenapa kita tidak rela menderita ketidakadilan? Kenapa kita tidak rela dirugikan demi Tuhan dimuliakan? Saya kasih contoh yang sederhana. Ada seorang bapak punya anak 4, laki-laki, yang lain ada perempuan. Tapi yang perempuan itu sudah dari awal dikasih tahu, kamu nanti akan ini sama suami, papa punya cara untuk kasih. Tapi kepada anaknya 4 yang laki-laki ini. Buka usaha, tiba-tiba papanya itu stroke. Karena papanya itu stroke, lalu usaha itu dikelola oleh kokonya. Anak yang laki yang paling besar ya. Kokonya ini baik sekali. Ini usaha bagus, tapi koko enggak bisa sendiri. Adiknya, dia bilang begini, Koko nggak sempat sekolah, kamu aja yang sekolah, ya. Koko tetap di sini, jaga gawang, kamu sekolah dulu. Nanti setelah itu kamu balik. Adik yang berikutnya lagi, digituin adik berikutnya lagi, semua disekolahin sama dia. Tapi singkat kisah setelah adik-adiknya kembali, sama-sama ngelola ini ya. Kan kokonya karena memang udah terbiasa ngelola itu toh. Jadi akhirnya kokonya yang aktif gini gitu tuh.
Adiknya sudah mulai kasak kusuk. Yang bapak sakit, kalau bapak meninggal nanti jangan koko deh yang berkuasa gitu ya. Jadi dia yang menentukan. Wah, kasak-kasak. Kokonya tahu. Dan kokonya juga sudah tahu tadi tuh, oh banyak orang berperkara di pengadilan ya. Singkat kisah, bapaknya meninggal. Saudaranya langsung bilang, ini bapak kita udah meninggal nih. Si Koko sekarang aji mompong nih, begitu ya, kedengeran sama kokonya. Karena bapaknya udah meninggal, lalu dipanggil oleh ahli hukum yang memang berkaitan dengan urusan warisan. Panggil semua, duduk. Ini ada wasiat dari bapak. Dibuka wasiatnya, dibacakan. Anak laki yang kedua dapat 33%. Anak laki yang ketiga dapat 33%. Anak laki yang keempat 33%. Anak laki yang pertama 1%. Setelah itu mama dari anak ini ngomong secara pribadi sama anak pertamanya. Mama tidak tahu kalau papamu menulis seperti itu. Mama minta maaf. Tapi anak pertamanya bilang apa? Ma, aku tahu. Aku yang ngomong seperti itu sama papa. Kasih adik-adik. Aku cukup 1% saja. Jadi aku gak kecewa. Yang aku sedih, adik-adik itu ngomong kayak gitu menuduh aku. Aku sedih karena papa ini. Jadi aku sedih bukan karena dapat 1%. Aku yang ngomong sama papa, aku yang ngusulin sama papa. Mamanya tanya, kok kamu begitu? Saya sudah dengar bersaudara banyak ribut gara-gara harta. Saya gak mau bikin malu Tuhan. Saya rela rugi. Dan anaknya bilang, selama Tuhan menjadi Tuhan di dalam hidup saya. Tuhan tolong kok, biarin adik-adik, gak apa-apa. Di dalam perjalanan waktu. Karena kokonya memang otaknya. Ya dia bisa berkembang bagus lagi. Adik-adiknya sesama adik malah gegeran terus begitu. Jadi coba perhatikan pada waktu seorang anak, seorang kakak kembali kepada firman. Dia rugi secara duit, tetapi dia memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Nah, jemaat, saya hanya ingin, ayo kembali kepada firman. Master key. Masalah apa? Balik kepada firman. Mulai sekarang, belajar firman Tuhan baik-baik. Bukan hanya sekedar memenuhi apa yang diminta atau diaturkan oleh gereja. Dapetin remanya. Lalu setelah itu, terapkan itu di dalam kehidupan. Percayalah, masalah sebesar apapun itu bisa dieliminir, bisa dihadapi, bisa diselesaikan. Banyak kasus yang tadi saya tidak singgung, tapi prinsip firman Tuhannya sudah ada di dalam Alkitab. Mari kita hadapi dengan master key ini, yaitu firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Panjang lebar kami boleh mendengarkan firman pada hari ini. Betapa bersyukurnya kami karena Tuhan memberi kepada kami master key, yaitu firman Tuhan, yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik di dalam kebenaran. Sekarang tolong bantu kami ya Tuhan, untuk belajar firman, bukan sekedar kami mau mengikuti pengaturan, tapi kami mau mengunyahnya itu sampai kami menemukan apa sih yang Tuhan mau dari firman yang kami pelajari. Dan setelah itu akan kami boleh simpan sebagai tabungan Tuhan. Kelak kalau kami boleh menjalani satu kehidupan, kami akan menjalaninya bersama dengan Tuhan. Dan kami akan menggunakan itu sebagai master key di dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.